Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Bersama saya lagi di sini Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini kita akan belajar bersama lagi terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun di video kali ini kita hanya akan fokus pada bab 5, lebih tepatnya di bagian kedua, yakni tentang hak dan kewajiban seorang dosen. Kita langsung ke pasal 51 ayat 1, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen itu berhak yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat, memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, dosen itu berhak untuk memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian yang keenam, dosen juga berhak memiliki kebebasan memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Serta yang terakhir, bahwa dosen itu berhak untuk memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Kita lanjut ke pasal 52 ayat 1, bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kemudian pasal 52 ayat 2, bahwa dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 52 ayat 3, bahwa dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Berikutnya kita ke pasal 53 yang ayat pertama, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 53 ayat 2, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Kemudian pasal 53 ayat 3, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian pasal 53 ayat 4, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke pasal 54. Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Pasal 54 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 ayat 3 menyatakan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, kita lanjut ke pasal 55. Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang bertugas di daerah khusus. Pasal 55 ayat 2 menjelaskan bahwa tunjangan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Pasal 55 ayat 3 menyatakan bahwa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir pasal 55 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 56. Ayat 1 pasal 56 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Ayat 2 di pasal 56 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Berikutnya pasal 57. Pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 57 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sementara pasal 57 ayat 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke pasal 58 bahwa dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke pasal 59. Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 59 ayat 2, dosen yang diangkat oleh pemerintah di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Baik, selanjutnya pasal yang terakhir di bagian kedua ini, yakni bagian tentang hak dan kewajiban dosen, yaitu pasal 60. Pasal 60 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban yang pertama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, berkewajiban merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 60 poin D menyatakan bahwa bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian kewajiban yang kelima, dosen berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Kemudian kewajiban selanjutnya bahwa dosen berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang memiliki aktivitas padat sehingga tidak sempat membaca undang-undang guru dan dosen ini, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman atas kunjungan di channel saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.